Hadirin kaum muslimin dan jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita, masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mulia yang membawa sebuah peradaban baru, yaitu risalah Islam, sehingga manusia-manusia yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada kita agar menuntut ilmu, terutama ilmu agama, dan menyiapkan baginya pahala dan keutamaan yang begitu banyak. Dan Islam juga komitmen memerangi sebuah kebodohan. Sesungguhnya salah satu dari mukjizat yang teragung yang dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, yang merupakan sumber ilmu utama. Dan Al-Quran merupakan kenikmatan yang begitu besar bagi manusia, sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rahman, "'Allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan." Yang artinya yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia, dan yang mengajarkan cara berbicara. Setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan lagi? Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sadi mengatakan, dan Allah menyebutkan bahwa Dia menurunkan Al-Quran yang maknanya adalah Dia mengajarkan kepada hamba-hambanya lafaz-lafaznya dan makna yang dikandungnya, dan Allah menjadikan mudah. Maka ini adalah merupakan salah satu anugerah teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menuntut ilmu agama adalah bagian dari ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia adalah sarana agar seorang hamba lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menganggap bahwa menuntut ilmu lebih baik dan lebih mulia dibandingkan beberapa ibadah yang hukumnya sunnah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aku duduk mengkaji ilmu fikih beberapa saat, lebih aku sukai dibandingkan berpuasa dan solat malam." Imam Syafi'i juga mengatakan, menuntut ilmu lebih mulia dibandingkan dengan mengerjakan solat-solat sunnah. Oleh sebab itu, sangat banyak keutamaan menuntut ilmu yang dipaparkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ayat ini menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang beriman dan orang yang berilmu, bahwa jika berkumpul dua hal ini pada seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka iman dan ilmu syar'i merupakan kebaikan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hambanya. Olehnya para ulama kita ketika menjelaskan tentang doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang artinya, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat. Quran surah Al-Baqarah 201. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah, dan kebaikan di akhirat adalah syurga. Dan untuk menegaskan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengangkat hewan yang memiliki ilmu yang terlatih dengan menghalalkan hasil buruannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat keempat, yang artinya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, dan juga dihalalkan hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih dia untuk berburu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas tersebut ketika engkau memakannya. Ayat ini memaparkan bahwa secara prinsip apabila ada seekor hewan yang menggigit sampai mati seekor hewan buruan yang halal, maka haram bagi kita untuk mengkonsumsi hasil buruan tersebut kecuali dengan dua syarat, yaitu pertama, hewan pemburu tersebut adalah dilatih dengan baik untuk berburu. Yang kedua, tentu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Syadi mengatakan, ayat ini menunjukkan beberapa perkara, di antaranya adalah di dalamnya ada keutamaan ilmu, bahwa hewan buas seperti anjing, harimau, elang dan semisalnya yang sudah dilatih untuk berburu atau berilmu, halal hasil buruannya. Adapun hewan yang tidak terlatih, maka haram hasil buruannya. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat, kita dianjurkan atau wajib ilmu sebagaimana disebutkan dalam hadis, tulabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.